Oke, selamat datang di channel Resik Aquatic. Di video kali ini kita akan panen lobster hias Celarki Ghost. Nah, jadi Celarki Ghost ini merupakan lobster celarki yang memiliki 2-3 warna sekaligus. Karena pada umumnya lobster celarki itu hanya memiliki satu warna, yaitu merah, putih, biru, dan coklat. Nah, di sini semua 3 kolam ini merupakan Celarki Ghost semua. Jadi ini masih benih, belum kita sortir. Kisaran 1000 ekoran di sini, dan ini kisaran 100 ekor. Di sini juga kita sudah menyiapkan baskom besar untuk wadah utamanya dan baskom kecil untuk lobster yang ganti kulit ataupun yang kulitnya lembek. Nah, kita akan pindahkan dari kolam ini ke kolam yang ini, yang plastik. Ini kolam penampungan sudah kita siapkan menggunakan shelter, terus menggunakan aerasi. Sebenarnya aerasi gak perlu ya sebenarnya, cuman airnya cepat kotor. Jadi kalau kalian pengen gak kuras air sama sekali, seperti yang ini gak dikuras ya selama 2 bulan. Jadi hanya ngasih makan, gak ganti air, tetap aman lobsternya. Soalnya ini lobster ini emang kuat dia tahannya, jadi gak perlu khawatir akan mati. Jadi pelihara ataupun budidayanya sangat simpel ya, cuman ngasih makan doang. Gak perlu pakai aerasi, gak perlu pakai mesin ataupun filter. Nah, kalau gak pakai aerasi, dalam stok kolam ini ukuran 2x2 ini hanya bisa nempar sekitar 50 ekor. 50 paling mentok 80 ekor per kolamnya. Tapi kalau pakai aerasi bisa nyampe 100-200 ekor per kolam. Dan gak perlu ganti air. Lihat nih, ini udah dewasa ya, ini umur 2 bulan dari menetas. Di sini juga ada larva ikan tiger sama ikan koi. Jadi aman dipelihara bareng ikan, asalkan wadahnya cukup luas dan ada ruang gerak untuk si ikan menghindar dari lobster ini. Nah, kolamnya sudah surut, saatnya kita untuk memanen lobster ghost celarkinya. Kita tinggal ambil lobsternya lalu kita masukkan ke dalam baskom. Yang kita lakukan, kita lihat dulu nih seberapa banyak lobsternya. Nah, ini dia kolamnya udah surut, lobsternya udah kelihatan, tinggal kita ambilin, masukin ke dalam baskom. Di sini ada 3 warna ya, biru, coklat, sama merah. Cuman yang biru sebagian udah kita ambil karena udah dipesan duluan sama orang. Jadi sebelum dipanen, yang biru tuh biasanya udah pada di booking, yang biru sama yang multicolor. Makanya stoknya selalu sedikit. Nah, jadi buat kalian yang pengen budidaya, kalian bisa beli per pasang ataupun beli jantannya aja, lalu kalian silangkan dengan celarki biasa. Karena harga betinanya itu 50 kali lipat lebih mahal daripada jantannya. Makanya peternak di Indonesia tuh sedikit karena memang harga betinanya lumayan. Kita akan pindahkan langsung ya ke sana. Gak usah lama-lama, kasihan nanti lobsternya mabok. Nah, kenapa sih harga betinanya mahal? Karena memang kalau kalian beli langsung dari Thailand harganya memang mahal. Terus kalau kalian kawin silang itu butuh proses yang cukup lama. Dulu saya bikinnya sekitar 2 tahun baru dapat Celarki Ghost karena memang induk Celarki Ghost jantannya kurang bagus. Tapi sekarang 1 kali kawin silang, 2 kali sampai 2 kali kawin silang itu udah dapat. Malahan pembeli dari saya tuh bilang bahwa hasil persilangan Celarki Ghost yang coklat sama yang Celarki Ghost Celarki biasa, anakannya udah jadi Celarki Ghost. Tapi memang kualitasnya tidak sebagus yang Ghost murni, tapi itu bisa dikatakan udah jadi Ghost. Dan ada yang jual murah, tentunya ada, tapi kualitasnya kurang bagus. Dan malahan udah banyak yang beli yang harganya miring, tapi bukan di saya ya belinya. Tapi memang belum ada yang berhasil sampai sekarang. Peternaknya masih 4 orang aja, masih itu aja, karena kemungkinan peluang berhasilnya sangat kecil bila indukannya jelek. Dan di sini pun sortir indukan tuh ketat banget. Dari 100 betina yang terpilih hanya 10-15 ekor saja. Kadang kalau gak ada sama sekali ya kita betinanya kita jadiin pakan ikan cana, pakan ikan palmas, ataupun kita pasak sendiri. Jadinya sortir keras ya di sini. Makanya betinanya sangat mahal di sini. Gak mahal-mahal banget sih buat kaum yang gak mendang-mending. Tapi kita fokus aja jual jantannya karena memang peminatnya tuh semakin banyak. Yang awalnya nyetok 30 ekor tuh susah terjual, sekarang 200 ekor pun habis kurang dari 1 bulan.
Untuk pasarnya cukup luas ya, luar kota, luar pulau, bahkan permintaan luar negeri pun ada yang minta, cuman kita agak menyanggupi karena memang di luar maksudnya di dalam kota sama di luar pulau aja udah kekurangan stok, makanya kita fokus dulu yang ada di lokal saja. Dan di Indonesia belum ada kontesnya ya, karena peternaknya masih sedikit, jadi kemungkinan ada peluang lobster ini akan semakin berkembang, semakin banyak peternaknya, semakin banyak peminatnya, dan akan ada kontesnya. Nah, jadi kita fokus saja diperbaiki di kualitasnya, di warnanya, ataupun di polanya. Bahkan ada beberapa pola yang memang kita terus kembangkan dan belum kita jual karena memang masih sedikit dan masih diperbanyak. Dan ini jantan semua, dan kalaupun ada yang capitnya patah kita gak jual, kita jadikan itu lobster upkir ataupun lobster yang tidak terpakai. Dan biasanya kita kalau masih kecil kita biarkan saja, nanti dia tumbuh kembali capitnya. Kalau yang sudah besar kita pasak ataupun kita jadikan pakan ikan predator. Dan tentunya setiap pembelian yang cukup banyak, kisaran 100.000 dapat bonus ya. Biasanya kalau belinya 100.000 kita kasih bonus 1 ekor. Kalau 200.000 berarti 2 ekor. Dan kita juga pasang harga grosir, jadi minimal beli 10 ekor kita harganya miringin. Dan untuk luar kota kita bisa kirim semua ukuran, baik itu benih 1-2 inci ataupun indukan. Dan untuk luar pulau kita hanya ngejual yang 3 inci saja, yang udah jadi induk, yang udah matang, udah kuat. Dan tentunya di jalan ada garansi ya, garansi perjalanan 100% kita ganti kalau ada yang mati, asalkan ada. Dan garansi ongkir juga kita kasih, jadi ongkirnya gratis, garansi 100% kalau lewat Shopee. Dan tentunya yang paling penting itu kepuasan pelanggan ya, jadi yang penting pelanggannya puas. Dan mungkin sampai di sini dulu videonya, kita akan lanjutkan mengolah kolam ini yang udah kering, kita akan isi lagi. Dan ini akan kita panen, kita sortir, jantannya kita pindahkan ke kolam sebelah, dan betinanya kita sortir dulu sebelum jadi induk. Dan ini kolam yang masih larva dan masih digendong induknya, dan ini juga ada larva koki. Dan nih, jadi aman ya digabung sama lobster. Jadi lobster panen, ikan juga panen. Di sini tempat kutu air sama lobster campuran. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Silakan cek link di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.